Tahun 2020 menjadi tahun yang berat untuk dunia, khususnya Indonesia. Kita tahu corona mulai masuk di Indonesia pada bulan Maret dan sampai sekarang sudah ada 618.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19 dengan tingkat kematian hingga 18.819. Tak bisa dipungkiri, adanya coronavirus membawa dampak yang besar di berbagai sektor, khususnya bidang pendidikan. Adanya corona mengharuskan semua bekerja dan belajar dari rumah. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan pelajar untuk belajar daring dan semakin memberatkan mereka. Belum lagi biaya kuota yang tidak murah, ketidakpahaman yang kurang maksimal membuat permasalahan baru baik tenaga pendidik maupun orang tua dan anak. Bosan banget. Bosan banget. Ya, bosan. Ya, bosan banget. Bosan banget. Banget. Bosan banget. Bosan banget, Kak. Jujur, saya bosan belajar di rumah. Tatap muka langsung. Tatap muka langsung. Muka. Tatap muka. Tatap muka. Tatap muka. Tatap muka langsung. Pastinya tatap muka langsung dong. Tentunya tatap muka langsung. Biasanya saya mencari referensi di Google atau bisa menanyakan guru bagian mana yang belum paham. Yang pertama, tanya ke guru. Kalau masih nggak paham, bisa cari referensi di YouTube atau internet. Mencari referensi dari internet. Yang pertama sih pastinya tanya sama guru mapel tersebut. Terus kalau nggak paham bisa cari referensi di LKS atau di internet. Suka. Banget. Suka banget karena sangat membantu dalam pembelajaran online. Sangat suka. Suka banget. Suka dong. Suka dong. Suka. Ya pastinya suka banget sih. Bisa buat belajar juga. Sangat suka sekali karena bisa membantu dalam pembelajaran daring saya. Berangkat dari permasalahan kegelisahan pelajar disertai kesenjangan atas aksesibilitas fasilitas pendidikan pada siswa SMA khususnya di Rembang dan juga angka melanjutkan kuliah di Rembang yang minim, maka Kartini Institute dan MIPA SMA berkolaborasi memberikan wadah dan media bimbingan belajar online yang bisa diakses siswa SMA di Rembang secara gratis. Kartini Institute ini sendiri tuh lahir dari keresahan akan peran pemuda yang ada di Rembang. Lebih tepatnya sebenarnya resah terhadap diri sendiri gitu. Nah, keresahannya apa? Dulu saat saya berkuliah di luar kota, tepatnya di Bandung, saya merasa tuh jauh nih dari Rembang gitu. Pulang hanya sekali satu semester. Padahal saya ini adalah sebagian kecil pemuda Rembang yang bisa mengenyam kuliah gitu kan. Karena nggak semua orang akhirnya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setelah lulus SMA dan sederajatnya. Bisa karena langsung kerja atau memang karena hambatan biaya gitu. Nah, ketika di tempat kuliah, saya ini juga dicap sama teman-teman tuh sebagai putra daerah gitu. Wah, ada amanah gitu kan. Dan saya juga sebagai penerima beasiswa dari negara saat itu. Tapi saya merasa nggak ada kontribusi signifikan untuk daerah tempat saya lahir dan tumbuh itu sendiri. Nah, banyak juga teman-teman saya yang menjadi aktivis atau mapres di kampus ya, teman-teman dari Rembang gitu. Tapi memang agak kesulitan untuk dapat memberikan kontribusi ke daerah. Memang sih beberapa kali ketika pulang, ya saya dan teman-teman mengadakan kegiatan kecil-kecilan. Tapi saya rasa kurang sustain. Dan jika tidak diikat dalam satu komunitas, ya bablas gitu, hilang, nggak akan berlanjut. Atau nggak akan ada
tahun depannya gitu. Nah, pada akhirnya inilah yang mendorong saya. Setelah lulus, saya coba balik lagi ke daerah gitu, memutuskan bersama teman-teman untuk mendirikan Kartini Institute. Harapannya para pemuda yang punya potensi dan keinginan untuk sama-sama membangun Rembang itu nggak lagi bingung mencari wadah berkontribusi. Dan Kartini Institute bisa menjadi inkubasi terciptanya ide-ide pengabdian yang diharapkan dapat bertransformasi ya menjadi gerakan yang berdampak nyata bagi Rembang. Itu. Nah, untuk yang kedua, mengapa sih pendidikan? Nah, kami itu rata-rata pengurusnya tuh anak muda yang kuliah. Bukan berarti nggak membuka kepada teman-teman pemuda lain ya, tapi memang pada awal pendirian, commonality kita itu adalah anak-anak kuliah perantauan yang jauh dari Rembang dan nggak bisa gampang balik Rembang gitu. Akhirnya nggak bisa dapat bermanfaat banyak gitu bagi daerah kita tercinta istilahnya. Nah, kami ini yang kalau istilahnya Sokogi ya bilang adalah the happy selected few, yaitu orang-orang yang terpilih dan diharapkan dapat berdampak dan membawa perubahan. Tapi malah sebaliknya sebenarnya, nggak banyak berkutik dengan kondisi tadi ya di perantauan. Nah, oleh karena itu pada awal pendiriannya, saya dan teman-teman langsung sepakat bahwa basis pergerakan yang kita bawa adalah pendidikan. Kenapa? Sederhana sebenarnya. Yang kita bisa dan mampu adalah memberikan edukasi. Karena itu satu-satunya identitas kita yang mungkin, sekali lagi yang mungkin gitu ya, dapat membantu daerah kita. Dengan apa? Ya dengan mengajar, mentoring, hingga menginisiasi forum-forum edukasi. Harapannya kami ini nggak perlu susah-susah lagi mencari cara untuk berkontribusi. Ya tinggal kita sebagai mahasiswa atau sebagai lulusan gitu ya dari perguruan tinggi, terjun ke masyarakat, terjun ke anak muda membantu dari apa yang kita mampu. Nah, selanjutnya nih, dengan sedikit yang kami bisa, harapannya dapat memuaskan dahaga ya, mungkin teman-teman lainnya, baik anak-anak SMA yang belum merasakan kuliah, ataupun pemuda-pemuda lain yang belum berkuliah juga gitu. Nah, ketiga ya, mengapa Rembang? Kenapa Rembang? Ini tuh berbicara tentang mimpi dan kondisi, kalau bagi saya. Saya punya mimpi daerah kita itu jadi kayak New Village Movement-nya Korsel ya, Korea Selatan, yang maju dalam hal infrastruktur tapi juga maju dalam hal teknologi. Atau kayak Cordobanya di Spanyol, yang jadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban pada zamannya. Nah, kita tuh sebenarnya punya potensi besar untuk mewujudkannya. Rembang itu kabupaten yang punya garis pantai terpanjang. Kekayaan alam laut dan daratannya juga melimpah. Harusnya dengan semua itu nggak susah untuk menjadi daerah yang kaya. Dari segi SDA-nya kemudian ya diinvestasikan pada SDM dan teknologi atau infrastrukturnya. Sejarah perjalanan kita itu panjang gitu ya. Rembang ini sendiri udah berusia 280 tahun loh. Sejak zaman kerajaan hingga sebelum negara Indonesia lahir bahkan. Naskah-naskah sejarah juga banyak ditemukan di daerah kita. Bahkan pusat peradaban berasal dari sini, karena mayoritas perdagangan melewati Rembang pada zaman dahulu ya. Harusnya dengan sumber daya yang melimpah dan kekayaan sejarah tersebut, Rembang bisa jadi role model kabupaten lainnya. Namun kenyataannya memang berbanding terbalik. Kita adalah 3 terbawah kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Sempat menjadi barisan IPM terendah dibanding wilayah-wilayah sekitar ya di Karisidenan. Apalagi yang terkenal, indeks pernikahan kita tuh salah satu yang tertinggi, bahkan di Indonesia. Nah, hal ini tuh ibarat membuat Rembang itu raksasa tidur. Maksudnya apa? Ya, bangsa atau daerah yang besar, tapi lama terpuruknya gitu. Nah, maka lahirlah Kartini Institute di situ. Kami memiliki visi Rembang yang bangkit dari putra-putrinya. Bangkit di sini ada 2 makna, yaitu pertama adalah slogan Rembang. Slogan Rembang kan Rembang bangkit ya, yang berarti bahagia, aman, nyaman, gotong royong, kerja keras, iman, dan takwa. Yang kedua adalah bangkit untuk bergerak kembali dan bertumbuh gitu. Nah, dari siapa semua ini bisa terjadi, terwujudkan ya dari kita putra-putrinya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tujuan dan bidang kerja ya. Tujuan kita ada 3 sebenarnya, yang kita jadikan value kita berdasarkan visi yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Pertama, contribution ya, yaitu kita di sini
basisnya adalah komunitas pengabdian, komunitas aksi yang berusaha memberikan dampak nyata buat daerah kita sendiri gitu. Yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Karena kita sadar membangun Rembang tidak bisa hanya dari diri kita sendiri. Dan amanah ini kan bukan amanah kita sendiri juga. Maka dalam proses pergerakannya, yang kita lakukan sebisa mungkin berkolaborasi dengan berbagai gerakan dan komunitas anak muda lainnya yang ada di Rembang. Tujuannya apa? Buat sama-sama bergotong royong, saling berjuang, dan merasakan sebuah kepuasan ketika bersama-sama membangun daerah. Nah, yang ketiga, dan yang paling penting, empowerment. Ini value yang utama. Kita nggak pengen gerakan yang kita lakukan itu cuman one hit movement. Kita pengennya para beneficiaries, juga masyarakat itu sendiri dapat berkembang meskipun program kita telah berakhir. Nah, maka landasan utama kita ada pada proses pemberdayaan. Mencoba memberdayakan anak muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya buat maju bersama. Bidang kerjanya kita itu ada yang jadi bidang kerja utama, ada juga yang supporting. Nah, untuk yang utama itu ada 3 yang kita turunin dari 3 value yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang satu itu bernama Bangkit. Bangkit adalah beasiswa pengembangan kepemimpinan Kartini Institute, yaitu mentorship buat beneficiaries anak SMA kelas 11 ya, selama setahun pembinaan. Nah, yang kedua itu Kartini Mengajar, yaitu belajar mengajar dengan pembuatan kelas-kelas pelatihan baik akademik maupun skill kokurikuler. Yang ketiga adalah divisi program. Nah, divisi ini yang membuat event-event di Rembang baik online ataupun offline seperti webinar, kompetisi atau lomba, dan lain-lain. Nah, untuk support system itu sendiri terdiri dari sekretaris, bendahara, tim media dan desain, tim eksternal atau public relation, dan terakhir tim SDM. Gitu. Nah, program apa yang sudah dijalankan? Kalau tadi bicara terkait pertama yaitu Bangkit. Bangkit ini adalah kita menyeleksi para anak SMA kelas 11 yang memiliki potensi di sekolahnya dari berbagai kecamatan yang ada di Rembang untuk kita bina selama setahun, untuk kita bimbing menuju tujuan mereka gitu. Ada yang langsung kerja setelah sekolah, ada yang mau lanjut kuliah atau apapun gitu. Di sana juga nggak hanya bekal secara kurikuler, tapi juga bekal secara moral dan spiritual. Di mana kita coba rutin ngadain mentoring ya, setidaknya sekali dalam sebulan minimal, untuk kita menjaga dan maintain kira-kira perkembangan anak-anak kita bina itu seperti apa. Yang kedua itu Kartini Mengajar. Yang udah dijalankan sejauh ini adalah kita membuat sebuah platform pembelajaran gratis online untuk teman-teman yang kiranya tidak mendapatkan privilege ya, seperti teman-teman lainnya. Dalam arti ya tidak memiliki biaya untuk mengikuti kelas-kelas online yang berbayar istilahnya, atau bimbel-bimbel online yang berbayar. Nah, sekarang memang masih tahap pengembangan ya, belum sempurna dan belum jadi gitu. Tapi udah sempat ada data dan bahan dari para volunteer yang ada. Lalu program-program yang lain sebenarnya yang kita jalankan itu udah cukup banyak. Contoh untuk diskusi sendiri itu hampir mencapai 100, mungkin hampir 100 kali event gitu, mulai dari offline atau online, baik itu formal atau buat internal gitu. Juga ada total 97 guru relawan pengajar dari data-data yang kita punya ya. Dan juga ada 20 adik binaan dari SMK atau SMK di seluruh daerah di Rembang ya, kabupaten, kecamatan yang ada di sini. Dan mungkin data-data lain yang saya mungkin terlewat ya untuk menyebutkan. Nah, selanjutnya program yang akan dijalankan, kalau rencana ada banyak sebenarnya. Salah satunya pengen ngadain kampus tour buat adik-adik SMA di Rembang, yaitu kunjungan studi ya ke kampus-kampus ternama di Indonesia. Agar apa? Supaya anak-anak ini tuh jadi berani bermimpi dan membuktikan bahwa biaya itu bukanlah faktor utama penghambat cita-cita. Karena memang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali yang gugur di awal, bukan karena tidak mampu untuk ikut seleksi, tapi karena tidak mampu mendobrak paradigma yang ada di sekitarnya atau di masyarakat gitu. Nah, yang lain adalah pengen banget sebenarnya bikin edu fair ya, semacam festival pendidikan yang berisi mulai dari info kampus-kampus atau bidang-bidang kerja yang bisa ditekuni, dan juga mengumpulkan karya-karya dari pemuda-pemudi di Rembang gitu.
Nah, untuk pertanyaan terakhir, harapan kepada Kartini Institute dan masyarakat. Nah, Kartini Institute saat ini memang masih berbasis komunitas dan kegiatan kita masih terbatas ya, seputar kelas-kelas kecil, bertemakan tema-tema yang kokurikuler lah. Tapi harapan besarnya adalah membuat Kartini Institute bisa benar-benar menjadi sebuah institusi pendidikan atau bahkan kampus ya buat para anak-anak muda Rembang semua. Walau ini memang terkesan muluk-muluk ya saat ini, tapi saya sendiri yakin potensi anak-anak Kartini Institute ini besar. Kita berusaha menyiapkan pelan-pelan dari sekarang hingga menunggu momentum yang tepat dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan ini berwujud menjadi kenyataan. Dan untuk kepada masyarakat itu sendiri, harapannya adalah dapat tercipta tatanan generasi masyarakat yang open-minded, visioner, dan cemerlang, juga memiliki komitmen kuat untuk membangun daerah. Yang dari mereka lah Rembang Bangkit yang benar-benar kita dambakan itu bisa terwujud dari putra-putrinya.